Jadi untuk topik hari ini tentang komunikasi dan perubahan perilaku kesehatan, gitu ya. Ini adalah topik ke-9 yang mana topik ini sangat penting bagi ahli gizi untuk bisa menguasai caranya atau strategi komunikasi untuk merubah perilaku kesehatan klien kita nanti untuk bisa menjadi lebih sehat. Nah, ini seperti yang saya tampilkan di judulnya, perubahan perilaku itu dari yang kurang sehat menjadi yang lebih sehat gitu ya harapannya. Nah, dari yang dia misalnya makannya junk food, dia akan berubah ke sayuran. Dari yang dia merokok, dia akan berubah ke tidak merokok. Tapi tahapan perubahan perilaku itu tidak bisa instan gitu ya. Jadi itu merupakan proses yang cukup kompleks sehingga kita benar-benar sebagai orang yang nanti mendampingi itu harus benar-benar tahu cara berkomunikasi efektif, strategi-strateginya supaya bisa maksimal hasilnya. Nah, untuk bisa memahami topik kita hari ini, kita akan pecah menjadi 3 sub bahasan gitu ya. Yang pertama kita akan belajar tentang komunikasi dalam promosi kesehatan, lalu apa itu prinsip perubahan perilaku, dan komunikasi dan perubahan perilaku kesehatan. Jadi apa sih peran komunikasi dalam promosi kesehatan, lalu apa yang dimaksud prinsip perubahan perilaku, lalu apa peran komunikasi dalam perubahan perilaku. Kita akan bahas lebih lanjut. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa itu promosi kesehatan. Jadi promosi kesehatan adalah kombinasi upaya-upaya pendidikan, kebijakan, peraturan, dan organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan dan kondisi-kondisi hidup yang menguntungkan kesehatan, baik itu individu, kelompok, atau komunitas. Nah, ini disampaikan oleh Green and Coulter tahun 2005. Selain itu, dari Menkes juga memberikan definisi promosi kesehatan. Jadi adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan faktor-faktor kesehatan melalui pembelajaran yang mana itu dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar mereka dapat menolong dirinya sendiri serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, itu ada 3 domain ya dari promosi kesehatan. Yang pertama dia adalah pendidikan. Saya berikan tanda merah. Di 2 definisi tersebut sama-sama mengangkat tentang pendidikan gitu. Di Green and Coulter dia menyebutkan pendidikan, di Menkes dia menyebutnya sebagai pembelajaran. Lalu setelah itu ada kebijakan. Jadi promosi kesehatan itu harus selalu didukung oleh kebijakan yang mana dia fungsinya adalah menginisiasi dan memastikan bahwa kegiatan itu tetap berlangsung gitu. Misalnya KPIBU misalnya, kelompok pendamping ibu itu adalah kebijakan yang dari atas gitu, dari pemerintah yang diturunkan ke puskesmas, puskesmas diturunkan ke posyandu. Sehingga dari kebijakan itu akan diwujudkan bentuk kegiatan-kegiatan. Misalnya tadi KPIBU itu biasanya ada penyuluhan yang sifatnya reguler gitu ya. Jadi misalnya sebulan sekali saat posyandu akan ada kelompok pendamping ibu yang targetnya adalah ibu-ibu hamil dan ibu-ibu menyusui supaya dia nanti lebih sehat dalam apa ya ketika sudah melahirkan gitu, melahirkan anak yang sehat, ibunya juga sehat gitu. Nah, jadi kalau kita ambil itu promosi kesehatan itu ada 3 domainnya, pendidikan, kebijakan, dan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ya. Nah, ini kalau kita rangkum tadi. Jadi tujuannya adalah pengendalian faktor-faktor kesehatan supaya individu dan kelompok tersebut menjadi sehat. Jadi misalnya kayak promosi kesehatan di PKK. Akan ada kader yang menjelaskan tentang pentingnya membersihkan lingkungan sekitar dari genangan-genangan air yang bisa saja menyebabkan wabah DBD misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah bentuk pengendalian faktor-faktor kesehatan ketika orang-orang itu bisa membersihkan lingkungannya, tidak ada tempat untuk nyamuk itu bersarang, maka dia akan menjadi lebih sehat. Lalu pelakunya yang kedua,
yaitu dari, oleh, dan untuk masyarakat, baik itu secara individu atau kelompok. Jadi bisa saja itu dari masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat, tapi bisa juga itu dibantu oleh institusi yang berkaitan, misalnya dari puskesmas atau dari dinkes, kayak gitu bisa membantu untuk menginisiasi. Tapi tetap target utamanya adalah masyarakat, baik itu secara individu ataupun secara berkelompok gitu ya. Jadi promosi kesehatan itu sebenarnya tujuannya itu sasarannya adalah masyarakat. Lalu caranya, jadi tadi sudah ada kita highlight bahwa caranya itu ada 3, melalui pendidikan, kegiatan masyarakat yang itu dirangkum dalam program-program pemberdayaan masyarakat, dan juga ada kebijakan gitu ya. Jadi pendidikan dalam kegiatan masyarakat itu biasanya isinya juga pendidikan, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bagaimana lebih sehat gitu, melalui kegiatan-kegiatan yang bisa saja diinisiasi oleh masyarakat itu sendiri atau dari institusi yang terkait. Nah, tadi kan kita sudah belajar bahwa promosi kesehatan itu tujuannya adalah membentuk perilaku yang lebih sehat gitu. Nah, sebenarnya sehat itu apa sih? Kita harus tahu dulu apa itu sehat. Jadi WHO mendefinisikan sehat sebagai kondisi sejahtera baik dalam segi fisik, mental, dan sosial secara lengkap. Bukan hanya kondisi terbebas dari penyakit atau kecacatan. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah itu kalau kita dulu, zaman dulu itu namanya orang sehat itu cuman dari segi fisik gitu ya. Jadi kalau orang yang misalnya depresi, mengalami baby blues, itu adalah kondisi yang tidak masuk ranah kesehatan gitu. Jadi misalnya kayak orang yang depresi itu dianggap tidak kurang dekat dengan Tuhan misalnya. Orang yang sakit mental itu dianggap dia tidak mensyukuri hidup misalnya kayak gitu. Jadi itu bukan sebuah kondisi yang perlu diwaspadai dan perlu diselesaikan. Jadi tidak perlu tindakan kesehatan gitu, tindakan kedokteran dan kesehatan. Tapi dengan berjalannya waktu akhirnya paradigma itu bergeser gitu. Oh ternyata orang itu kalau dibilang sehat itu ya nggak cuma secara fisik aja, tapi juga secara mental dan sosial. Gitu. Sehingga sekarang kalau teman-teman memperhatikan pendekatan WHO dalam kesehatan itu, kesehatan mental itu menjadi isu yang sentral gitu, menjadi isu yang besar untuk diselesaikan gitu. Termasuk isu-isu sosial gitu. Apakah dia secara sosial bisa diterima atau enggak gitu. Dia bisa bersosialisasi dengan baik atau enggak. Nah, untuk Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 itu bedanya adalah di situ ada kemungkinan, jadi setelah dia sehat baik secara fisik, mental, dan sosial, itu harapannya memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, secara sosial dan ekonomi. Jadi dia bisa bersosialisasi dengan baik dan dia juga bisa menghasilkan pendapatan untuk hidup sehari-hari. Ya. Jadi secara ekonomi dia berdaya. Oke, selanjutnya komunikasi dan promosi kesehatan. Jadi tadi sudah kita bahas secara terpisah apa itu promosi kesehatan, apa itu sehat gitu ya. Nah, sekarang kita gabungkan antara komunikasi dan promosi kesehatan. Jadi komunikasi merupakan dasar kehidupan bagi makhluk hidup untuk bertukar informasi dan menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Jadi kalau dari teman-teman menemukan misalnya kayak yang terjadi saat COVID, saya lanjut ya. Jadi misalnya pada kasus orang yang terkena COVID gitu dan dia harus diisolasi mandiri, nah itu akan sangat berat bagi yang bersangkutan untuk tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain gitu. Kalau orangnya masih muda, bisa akses Instagram, bisa akses YouTube, bisa akses kayak gitu, mungkin lebih ringan ya karena kita bisa berhubungan dengan orang lain melalui internet gitu. Tapi apa yang terjadi kalau itu benar-benar
terisolasi, dia nggak bisa menggunakan media sosial, sehingga rasanya itu kayak sendiri gitu. Dia tidak bisa memenuhi fungsinya sebagai makhluk sosial, dan itu akan sangat berat gitu, karena komunikasi itu memang sesuatu yang sangat dibutuhkan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, selain itu, komunikasi juga merupakan bentuk intervensi untuk merubah perilaku. Jadi, komunikasi itu adalah alat atau metode yang digunakan untuk merubah perilaku seseorang. Jadi misalnya ini kita bisa lihat dia dari perilakunya A dia berubah ke perilaku B yang lebih positif, gitu ya. Nah, untuk menjalankan komunikasi ini ada 4 aspek atau 4 domain yang harus dipenuhi. Yang pertama channel, dengan apa, dengan jalur apa dia mau menyampaikan. Misalnya dengan jalur komunikasi interpersonal, dia mau dengan jalur media massa, dia mau dengan jalur komunikasi kelompok atau focus group discussion, misalnya kayak gitu. Lalu receiver, siapa targetnya, siapa yang akan kita berikan pesan gitu. Sangat penting untuk mengidentifikasi siapa yang akan kita ajak bicara gitu. Tadi seperti yang kita diskusikan ya tadi di perbandingan antara 2 akun Instagram, itu kita tahu bahwa siapa yang kita tuju, misalnya masyarakat umum atau dia kaum akademisi, itu akan berubah cara kita menyampaikan gitu. Kalau ke masyarakat umum, akun-akun yang memang terbuka untuk masyarakat umum, ya memang bahasanya harus menyesuaikan bahasa masyarakat umum supaya lebih mudah diterima. Lalu source, siapa yang menyampaikan, tentang siapa narasumbernya, siapa yang akan menyampaikan pesannya. Lalu ada message, jadi apa yang disampaikan, apa yang akan kita sampaikan ke orang lain. Nah, 4 komponen itu harus dipenuhi dalam proses komunikasi. Jadi nggak bisa kalau salah satu nggak ada gitu. Jadi misalnya kayak punya WhatsApp, ada yang ngirim, ada yang menerima, tapi nggak ada pesannya, ya komunikasi tidak akan terjadi gitu. Atau ada jalurnya, misalnya ada 2 orang duduk bisa ngobrol sebenarnya gitu, tapi dia nggak ngomong antara 2 orang itu, nggak ada message-nya. Nah, berarti itu tidak terjadi komunikasi gitu ya. Kadang-kadang kalau bapak-bapak tuh kalau ngobrol, kalau nggak penting-penting banget nggak ngomong gitu. Jadi akhirnya 2 orang jajar ya diem-dieman aja gitu. Akan berbeda dengan ibu-ibu gitu. Kalau ibu-ibu itu begitu jajar, yang ngobrol, yang ngerumpi gitu. Jadi komunikasi akan lebih mudah terjadi. Nah, komunikasi dalam konteks promosi kesehatan itu dalam bentuk pendidikan dan kegiatan individu atau masyarakat. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, selanjutnya di bawah ini ada yang panah ini menjelaskan bahwa perubahan perilaku A ke perilaku B yang diintervensi oleh komunikasi itu tidak selalu langsung menghasilkan perilaku yang kita harapkan. Bisa jadi di antara proses ini akan ada short term effect, jadi kayak efek jangka pendek gitu, yang muncul dari komunikasi yang terjadi. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita berharap anak kita ketika datang ke rumah anak kita, anak saya misalnya, ketika saya berharap anak saya ketika datang ke rumah dia akan cuci tangan, sekali saya bilang, nah kalau masuk rumah itu cuci tangan dulu baru main yang lain. Kira-kira langsung nggak dia langsung di masuk rumah selanjutnya langsung cuci tangan? Jelas nggak gitu. Jadi dia akan memberikan yang berubah itu tidak selalu langsung perilakunya, tapi bisa jadi dari pengetahuannya. Sekali kita bilang yang berubah pengetahuannya, oh berarti kalau saya masuk harus cuci tangan. Tapi dia belum berubah tuh, baru tahu doang gitu. Kita lakukan komunikasi lagi kedua, bisa jadi yang berubah adalah persepsinya atau sikapnya. Jadi, oh iya, nanti kalau saya masuk, saya akan cuci tangan. Itu sudah sikapnya. Jadi saya setuju kalau saya masuk rumah itu saya akan cuci tangan gitu. Nah, ada juga yang disebut respon atau feedback. Feedback itu misalnya ketika seseorang diberikan input berupa komunikasi, nah kalau datang ke rumah ya cuci tangan. Anak saya jawab, kenapa sih? Nggak usah juga nggak apa-apa, tanganku bersih kok, kayak gitu. Nah, itu adalah feedback gitu. Yang mana
pengetahuan, perubahan sikap dan respon itu akan selalu menemani di proses komunikasi kita hingga nanti perilakunya berubah gitu. Nah, sehingga kalau kita ingin seseorang berubah, itu kita jangan bosan untuk melakukan komunikasi. Jadi nggak bisa kita berharap orang berubah, tapi kita nggak berkomunikasi. Jadi kayak misalnya dalam satu kelompok ada satu orang yang malas banget gitu. Terus kita bilang, ya udahlah terserah dia lah kalau dia ngerjain ya alhamdulillah, enggak ya udah. Tapi kita nggak melakukan pendekatan, kita nggak berkomunikasi, ya kita jangan berharap dia berubah kalau kita tidak mengkomunikasikan itu. Jadi ketika kita ingin seseorang berubah harus dengan komunikasi. Jadi misalnya ditanyakan, kamu ada kendala kok pas mengerjakan, kok dari kemarin teman-teman diskusi kok kamu nggak ikut diskusi misalnya. Enggak sih, malas aja kayak gitu. Nah kalau malas berarti ada konsekuensinya, misalnya konsekuensinya adalah kamu nggak akan masuk nilai, nggak akan saya tuliskan di mana di laporan misalnya kayak gitu. Nah ketika dia sudah mikir oh iya ya nggak dapat nilai, terus itu mungkin akan merubah pengetahuannya dia. Jadi oh dia tahu bahwa kalau dia nggak ngerjain berarti dia punya resiko tidak dapat nilai. Nah itu harus dilakukan pendekatan berkali-kali gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini 3 pertimbangan dalam intervensi komunikasi. Yang pertama, komunikasi itu tidak masuk dalam ruang sosial yang kosong. Jadi, yang dikirimkan itu belum tentu diterima utuh oleh yang receiver-nya gitu. Jadi oleh audiensnya. Jadi komunikasi itu masuk dalam prisma individual dan sosial. Jadi kalau kita tahu berkas cahaya itu kalau ditembakkan ke prisma itu bisa jadi bengkok gitu. Jadi nggak akan tegak lurus seperti yang diharapkan gitu ya. Jadi itu bergantung pada apa yang diterima atau dihadapi. Jadi selective exposure. Jadi kalau orang, saya menjelaskannya terlalu cepat nggak? Tidak, Bu. Ya, Bu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi setiap orang itu punya apa yang dibawa. Jadi orang itu bukan ruang kosong gitu ya. Jadi dia itu sudah punya pengalaman, dia punya sudut pandang, dia punya budaya yang dia percaya kayak gitu, sehingga ketika ada orang berkomunikasi dengan dia terus dia merasa dia tidak butuh itu atau merasa itu bertentangan dengan apa yang dia percaya, dia akan denial, dia tidak akan mendengarkan itu gitu. Misalnya kayak gini, orang yang percaya bahwa merokok itu tidak akan membahayakan kesehatannya gitu. Ketika orang ngomong merokok itu berbahaya loh Pak bagi kesehatan karena di sini ada kandungan pestisidanya, ada kayak gitu, bahkan masuk ke telinga aja enggak gitu. Nah itu yang disebut dengan selective exposure. Jadi apa yang diterima oleh orang itu tergantung dia itu mau nggak dengerin gitu. Kalau itu bertentangan dengan yang dia pahami, bertentangan dengan yang dia percaya, bisa jadi yang kita bicarakan itu tidak akan masuk ke dia gitu. Lalu ada juga yang disebutkan arti yang didapatkan setiap orang atau selective perception, jadi persepsi. Misalnya kayak gini, 2 orang dalam satu kelas gitu. Lalu yang saya sampaikan sama tuh message-nya, jadi saya bilang kalau kita minum soft drink terlalu sering, itu akan menyebabkan obesitas gitu. Nah, itu persepsi 2 orang yang saya berikan info itu bisa saja beda gitu. Misalnya Mbak A gitu, menerimanya adalah, oh berarti kita sama sekali nggak boleh minum soft drink karena itu berbahaya. Yang Mbak B, oh berarti kita boleh tuh minum soft drink asal nggak banyak-banyak gitu. Jadi itu adalah perbedaan persepsi. Karena penerimaan orang beda-beda. Dia bisa menerima itu secara utuh atau dia menerima secara parsial, itu sangat bergantung pada beberapa aspek gitu. Misalnya ini disebutkan aspek personal, misalnya pengalaman, kepercayaan, kayak gitu. Mungkin orang yang sudah pernah mengalami obesitas karena terlalu banyak sering minum Fanta, misalnya, dia akan berpikir, oh iya benar, nggak boleh tuh minum kayak gitu. Kalau bisa, nggak usah sama sekali gitu, minum kayak gitu, karena itu akan menyebabkan kita gemuk gitu.
Tapi ada juga yang orang belum pernah ngalamin itu ya nggak apa-apa lah dikit-dikit kayak gitu. Lalu ada juga nilai sosial, misalnya nilai budaya dan hubungan interpersonal. Jadi misalnya kayak gini, ketika kita bilang ke sebuah masyarakat yang mana masih percaya bahwa anak perempuan usia 17 tahun itu sudah perawan tua misalnya. Dan kita bilang ke orang di sana, remaja di sana bilang, kalau bisa jangan menikah dini, karena secara kesehatan reproduksi, menikah dini itu resikonya banyak. Nah itu dia akan bilang, wah ya nggak bisa, soalnya kalau di sini saya dapat oleh tetangga sekitar dibilang nggak laku ya kayak gitu. Masa usia 18 tahun belum nikah? Anak saya loh umur 15 tahun anaknya udah 2 misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah nilai sosial budaya yang seseorang percaya dan anut gitu. Nah, itu sangat mempengaruhi apa intervensi komunikasi itu akan berjalan baik atau tidak. Pendekatannya itu harus berbeda kalau memang di situ ada sebuah nilai yang mereka percaya gitu. Kita harus menyesuaikan dengan itu. Lalu terdapat perbedaan antara pesan yang disampaikan dan yang diterima. Nah, itu jelas ya. Jadi kadang yang disampaikan 100 belum tentu yang diterima 100 gitu. Kayak teman-teman misalnya apa namanya? Saya menyampaikan satu PowerPoint, saya yakin yang diterima itu nggak akan 100% gitu. Akan ada beberapa info yang miss gitu, yang hilang gitu. Nah, itu disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan coding dari setiap orang. Jadi kapasitas setiap orang itu berbeda, kemampuan interpretasinya juga berbeda. Lalu perlu upaya meminimalisir miskomunikasi. Jadi memang penting sekali dalam dalam komunikasi itu memastikan bahwa tidak ada miskomunikasi. Itulah kenapa misalnya seperti saya ketika saya memberikan soal ada sesi untuk diskusi gitu, karena supaya semua orang itu punya pandangan yang sama terhadap sebuah persoalan. Kalau tidak dilakukan diskusi, maka setiap orang bisa jadi menurut saya ini benar kok, menurut saya ini benar kok. Dan pemahaman kenapa ini benar dan kenapa ini salah tidak bisa tersampaikan dengan baik. Gitu ya. Yang ketiga adalah komunikasi adalah proses yang dinamis. Jadi ada pertukaran peran antara narasumber atau audiens dalam melakukan komunikasi. Misalnya narasumber juga membutuhkan feedback dari audiens. Jadi kita dalam komunikasi itu perlu mengevaluasi atau bukan mengevaluasi ya, mengakses, jadi mengukur kebutuhan audiensnya. Jadi misalnya kayak gini, kalau semua ketika kita datang ke sebuah komunitas yang dia semuanya merokok, misalnya ada kelompok sukanya touring gitu. Nah, otomatis biasanya di situ banyak yang merokok ya. Terus kita bilang, Pak, kalau merokok itu berbahaya loh bagi kesehatan. Bapaknya akan jawab, Mbak, saya itu kalau cuma dibilangin rokok itu berbahaya bagi kesehatan tuh wes tumak, Mbak. Udah capek saya dibilangin. Istri saya tuh bilang kayak gitu udah tiap hari. Tapi ya kalau bagi saya ngerokok tuh nggak bikin sakit kok. Orang saya ngerokok itu udah 20 tahun saya nggak sakit. Nah itu berarti sebenarnya dia sudah nggak butuh informasi bahwa rokok itu berbahaya bagi kesehatan gitu. Nah berarti kita sebagai orang yang orang yang memberikan informasi harus sekarang menjadi audiens. Kita dengarkan dulu bapaknya tuh pemahamannya sampai mana gitu. Misalnya nyatanya mbah saya tuh dulu juga ngerokok sampai tua ya nggak apa-apa, nggak sakit kayak gitu. Nah kita berarti pendekatannya harus berbeda. Pendekatannya kita harus berikan bukti misalnya dalam dalam konteks kita melakukan misalnya penyuluhan gitu. Kita tampilkan misalnya. Jadi ini Pak paru-paru orang yang sudah merokok selama 5 tahun misalnya. Ini paru-paru orang yang merokok selama 10 tahun. Nah, karena di rokok yang masih pendek jangkanya misalnya 2 tahun, 3 tahun, itu masih banyak bagian paru-paru yang masih bagus. Jadi Bapak nggak akan ngerasa tuh kalau Bapak tuh sakit misalnya kayak gitu. Tapi kalau paru-parunya dibuka, Pak, hasilnya tuh kayak gini gitu. Nah, dengan seperti itu dia akan oh gitu ya gitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk komunikasi itu dinamis. Jadi ada feedback sehingga
narasumber itu juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan audiensnya, Mbak. Cuma satu arah. Pokoknya saya mau nyampein ini, semuanya saya sampaikan udah gitu. Nah, itu komunikasinya nanti tidak akan menjadi efektif, ya. Nah, ini adalah efek komunikasi yang terukur. Nah, ini yang saya terapkan tadi untuk pretest dan posttest adalah salah satu bentuk mengukur efek komunikasi. Jadi, dalam melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi diharapkan ada efek yang terukur. Misalnya, dia bisa melalui penelitian dengan metodologi yang terstruktur secara detail atau hanya dengan form evaluasi yang sederhana. Jadi misalnya, kayak pretest dan posttest tadi, berapa sih peningkatan skor kalian kalau setelah mendengarkan presentasi saya gitu. Efeknya ini dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi tidak harus secara kuantitatif di mana peningkatan skor, tapi bisa juga perubahan persepsi gitu ya. Nanti kita bahas. Nah, peneliti atau ahli dalam bidang perubahan perilaku kesehatan memiliki peran dalam mengembangkan metode yang lebih efektif. Jadi misalnya kayak saya nih, saya coba saya berikan YouTube, sudah saya berikan materinya, YouTube suruh mendengarkan gitu. Terus setelah diukur, ternyata nggak ada peningkatan tuh. Yang awalnya skornya 50 harus nonton YouTube 50. Nah, itu berarti mungkin saja cara intervensi komunikasi saya nggak efektif gitu. Waktu ditanyain, gimana Mas dari yang saya berikan tadi, atau wah kurang tahu ibu saya tadi tidur. Nah, berarti intervensi komunikasi saya itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan kebutuhannya audiens gitu, nggak sesuai dengan kebutuhannya mahasiswa, sehingga saya perlu melakukan evaluasi dan mencari metode yang lebih efektif. Misalnya biar mahasiswa yang nggak tidur ya harus diskusi gitu, supaya semuanya nggak cuma nungguin, cuma dengerin, karena kalau dengerin itu resiko ngantuk itu semakin besar ya. Nah, yang di bawahnya adalah tabel yang menjelaskan variabel. Jadi beberapa variabel yang bisa digunakan untuk tolak ukur efek komunikasi. Misalnya pengetahuan. Ada nggak sih perubahan pengetahuannya? Nah, ini sebelum intervensi misalnya 80, setelah intervensi 5, 85. Berarti ada peningkatan 5 poin. Nah, ada juga sikap atau praktik. Nah, ada orang itu yang sebelum intervensi itu nilainya udah bagus. Itu ada. Jadi beberapa orang memang wawasannya luas gitu. Jadi dia ketika diberikan pretest sebelum intervensi nilainya udah bagus, ya nggak apa-apa gitu. Nah, nanti akan kita bandingkan dengan sesudah intervensi nilainya naik berapa gitu. Biasanya intervensi itu akan sangat efektif pada orang yang nilai sebelum intervensinya rendah. Jadi dia yang nggak tahu apa-apa tuh dampaknya akan jauh lebih besar daripada orang yang sudah punya wawasan gitu, karena nambahnya nggak akan banyak. Nah, ini kalau kita lihat secara kuantitatif. Nah, bisa juga kita lihat secara kualitatif. Jadi misalnya ditanyain sebelum intervensi, saya Bapak gimana ya? Menurut Bapak aktivitas fisik itu penting nggak sih? Gitu. Oh iya, saya merasa aktivitas fisik itu ya penting sih Mbak, tapi sekali-sekali aja gitu. Karena yang pentingnya kita nggak makan gorengan, karena biasanya yang bikin sakit itu kan kebanyakan makan gorengan kan Mbak, misalnya kayak gitu. Nah, itu berarti persepsinya Bapak terhadap aktivitas fisik itu ya nggak penting-penting banget gitu. Ya penting sih, tapi nggak penting banget gitu. Nah, sudah intervensi, harapannya ada perubahan. Jadi dia punya kesadaran. Misalnya, oh ternyata aktivitas fisik itu penting ya Mbak, di samping kita juga harus jaga pola makan. Jadi kita perlu meluangkan waktu untuk bergerak, sehingga lebih sehat. Nah, nanti akan saya coba. Nah, ini berarti kita bisa lihat bahwa setelah diintervensi Bapak itu sikapnya berubah gitu. Jadi walaupun belum praktik, tapi dia sudah ada perubahan sikap dan persepsi. Jadi saya lebih semangat untuk melakukan aktivitas fisik. Saya setuju bahwa aktivitas fisik itu penting. Oke, gitu ya. Baik, sampai sini apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Bu, saya mau tanya yang tadi kuantitatif itu berarti yang gimana, Bu? Kuantitatif itu adalah dengan angka. Kalau kualitatif itu deskriptif, jadi kayak orang ngomong,
orang pendapatnya seperti apa ditanyain. Kalau kuantitatif itu dengan skor, misalnya kayak pretest, post-test, atau dia diukur pengetahuannya, kamu dari 10 soal yang saya berikan itu berapa yang kamu paham, kayak gitu. Oh iya, Bu. Paham, Bu. Terima Ya. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita masuk ke outline yang kedua, prinsip perubahan perilaku. Jadi perubahan perilaku kesehatan itu dipengaruhi oleh yang pertama, perilaku individu dan preferensi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Apa itu perilaku individu dan preferensi? Jadi perilaku individu itu bagaimana perilaku dia secara individual gitu. Jadi misalnya terkadang tidak konsisten antara intensi, niat, dan praktik. Jadi misalnya kayak gini, saya tuh dari dulu pengen olahraga tuh konsisten gitu. Tapi selalu saja saya bilang olahraga mulai besok, dan besoknya dia akan bilang olahraga mulai besok, besoknya lagi dia akan bilang olahraga mulai besok. Nah itu, jadi niatnya sih ada tapi tidak dilaksanakan. Lalu preferensi dapat berubah sesuai dengan kondisi. Kadang kayak gini, ketika orang diet di rumah tuh dia bisa itu tuh tertib gitu. Oh saya nggak mau makan nasi, ya oke, nggak mau makan nasi. Ya. Tapi ketika dia diundang ulang tahun temennya di all you can eat, dia berubah tuh preferensinya. Duh ini kalau saya nggak makan sayang nih uangnya nih, udah dibayarin nggak makan gitu. Masa saya mau bilang oh saya diet gitu, terus cuma makan sayuran misalnya kayak gitu kan sayang banget tuh. Nah preferensinya dia akan berubah dengan kondisi yang berubah. Lalu default mode, jadi ada beberapa orang itu yang memiliki pilihan yang sama setiap waktu. Jadi misalnya kayak gini, saya udah biasa kayak gini kok, nggak apa-apa tuh kayak gitu. Jadi dia mengambil pilihan yang sama setiap waktu. Ketika dia bilang, mbok ya aktivitas fisik biar lebih sehat gitu. Saya kayak gini aja nggak apa-apa kok, tidak merasa punya sakit gitu misalnya. Saya merasa sehat kok. Lalu lingkungan fisik, jadi contohnya adalah ketersediaan makanan di dalam rumah. Contoh pada keluarga yang memiliki kebiasaan makan porsi besar, maka setiap individu pada keluarga tersebut akan cenderung makan dalam jumlah besar. Jadi misalnya ada apa orang mana ya yang saya pernah cerita. Jadi kalau makan itu harus satu set gitu ya. Jadi dari apa pembuka, ada makanan utamanya, nanti ada dessertnya kayak gitu. Nah orang yang cenderung pola makannya seperti itu, menyediakan banyak makan dalam satu waktu makan, itu cenderung orang-orang yang di keluarga itu akan makan yang banyak gitu. Jadi karena ada, dia akan cenderung menghabiskan. Gitu. Jadi ada sebuah penelitian yang melakukan intervensi, jadi dia itu kayak setiap hari atau setiap sesi makan itu orang akan disediakan dengan ukuran porsi makan yang berbeda, ukuran piring makan yang berbeda. Lalu dari penelitian itu ternyata ditemukan bahwa orang itu tidak lihat ukuran piringnya, yang jelas mereka akan berusaha menghabiskan apa yang ada di dalam piring. Jadi sekitar 90% akan selalu dimakan oleh orang itu. Gitu. Jadi kalau dikasih di piring yang besar, orang akan makan besar gitu. Kalau dikasih di piring yang kecil, dia akan makan sesuai dengan jumlah yang ada di piring. Gitu. Lalu yang kedua, tersedianya fasilitas olahraga yang memadai akan membantu orang untuk lebih mudah beraktivitas fisik. Gitu ya. Jadi misalnya kayak orang yang di rumahnya mungkin punya treadmill sendiri, dia punya alat olahraga sendiri, itu akan cenderung lebih mudah untuk berolahraga daripada yang dia kalau mau olahraga itu harus jauh banget gitu, harus memuterin kampung misalnya kayak gitu. Sehingga lingkungan fisik yang ada, yang tersedia, yang bisa diakses itu menjadi salah satu faktor perubahan perilaku yang sangat penting. Lalu selanjutnya ada lingkungan sosial. Misalnya orang yang berusaha berhenti merokok akan lebih sulit berhenti pada lingkungan yang sebagian besar merokok. Nah ini saya ceritakan juga kemarin di kelas lain, seperti contohnya kalau seorang bapak itu mau berhenti merokok. Gitu. Jadi dia di rumah tuh bisa tuh berhenti merokok. Tapi ketika dia masuk ke pos ronda, dia masuk ke Jagongan Manten, ya loh mboten ngerokok Pak.
Loh, nggak ngerokok, Pak, gitu. Nah, itu dia udah mulai keder tuh, aduh ditanyain ya aku ngerokok apa enggak, gitu. Terus, oh iya Pak, saya udah nggak ngerokok, gitu, kan mboten ngerokok. Gitu. Ah, nggak apa-apa Pak, nggak tiap hari nih Pak rokoknya, apalagi di situ disediain gitu, semua orang di situ ngerokok. Gitu. Itu akan tadi preferensinya terus berubah gitu. Kalau orang di sekitarnya ngerokok ya gimana? Dia kan cenderung juga kembali merokok. Gitu. Atau pada remaja yang berada dalam lingkungan pertemanan yang suka minum minuman keras akan lebih beresiko menjadi peminum miras. Ya ada sih orang yang berhasil untuk tidak ikut minum minuman keras, tapi berapa banyak sih yang berhasil bertahan gitu. Misalnya dia main tuh sama temennya semuanya minum, terus dia ayo minum gitu dikit aja, terus dia bilang ah enggak aku nggak minum gitu. Ah masa sih lu nggak mau minum, dikit aja gitu, nggak apa-apa lu dikit nggak akan mabuk misalnya gitu. Nah dengan paparan yang seperti itu yang terjadi setiap hari pada lingkungan sosial, otomatis orang itu akan berubah pikiran gitu. Butuh mental yang sangat kuat, butuh pendirian yang sangat teguh untuk bisa menolak ajakan lingkungan sosial yang terjadi berulang gitu. Ah nggak cowok lu nggak minum kayak gitu, ah nggak cowok lu nggak ngerokok kayak gitu. Nah itu tuh yang biasanya terus orang jadi ikut gitu ya pada pola perilaku yang ada di lingkungan sosial. Nah contohnya ini saya berikan gambar lansia gitu ya. Jadi lansia itu salah satu kelompok yang sudah sangat sulit untuk diajak olahraga gitu. Tapi ternyata dengan dukungan lingkungan fisik, jadi ada pelatihnya, ada lapangannya, lalu ada lingkungan sosialnya juga. Jadi teman-teman yang sama-sama simbah-simbah itu diajak senam gitu. Nah akhirnya oh nggak apa-apa mbak itu juga ikut senam, mau nggak usah malu. Akhirnya dia merasa semangat gitu ya buat ikut senam bersama-sama. Nah ini adalah tahapan perubahan perilaku yang mungkin kemarin sudah pernah saya berikan di sesi konseling gitu ya. Jadi ada pre-kontemplasi. Jadi dia pada tahap pre-kontemplasi ini belum punya kesadaran. Jadi nggak apa-apa lah, aku nggak apa-apa kok kayak gini juga nggak apa-apa. Kenapa sih aku harus berubah kayak gitu? Nah kalau dia sudah meningkat pengetahuannya, biasanya dia akan masuk ke tahap kontemplasi gitu. Jadi dia sudah mulai sadar nih, oh iya kali ya, aku kalau kayak gini tuh nggak sehat kali ya, kayak gitu. Dan dia sudah sadar bahwa itu adalah masalah yang harus diselesaikan gitu. Dimana kalau yang pre-kontemplasi tadi kan benar-benar dia tuh belum sadar gitu. Dia merasa bahwa, iya aku tuh nggak punya masalah, kenapa sih orang tuh ribut gitu. Jadi ada cerita menarik dari dosen saya, waktu itu dia menceritakan tentang seorang bapak yang diajak ke klinik berhenti merokok oleh istrinya. Padahal bapaknya tuh nggak mau gitu. Terus dijelaskan, ya Pak, jadi gimana? Bapak ini maksudnya ke sini itu mau mau berhenti merokok ya. Jawabannya bapaknya apa? Enggak Bu. Itu istri saya tuh yang nyuruh ke sini. Saya tuh merasa kalau saya tuh merokok tuh ya nggak apa-apa. Orang saya merokok udah bertahun-tahun juga saya nggak apa-apa, sehat-sehat aja. Nah itu adalah pre-kontemplasi di mana pengetahuan yang masuk itu belum cocok, belum relate sama yang dia butuhkan gitu. Dia merasa nggak butuh kok, dia merasa ngerokok tuh nggak masalah kok. Nah kalau sudah masuk tahap kontemplasi, biasanya dia sudah punya, oh ya gimana Mbak gitu, oh gimana Bu, jadi dia sudah paling nggak mau deh mendengarkan. Nah selanjutnya adalah tahap ketiga, yaitu persiapan. Pada tahap ini, seseorang sudah mengetahui bahwa perubahan itu membawa dampak baik dan memungkinkan untuk dilakukan. Jadi, oh iya ya, kalau saya berhenti merokok itu lebih sehat bagi jantung saya. Terus ini mungkin kok banyak orang yang sudah berhasil berhenti merokok. Selanjutnya dapat menyusun rencana perubahan. Saya mau mulai dari mana nih? Nah, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu aksi, siap untuk perubahan. Dia sudah akan berubah, dia sudah mulai berubah, lalu selain merubah perilaku individunya, dia juga merubah lingkungannya. Jadi misalnya kayak orang yang merokok itu harus di rumah itu ya rokoknya dibersihin, jangan kalau dia mau berhenti ngerokok tapi di lemari masih nyembunyiin, di bawah kasur masih nyembunyiin kayak gitu. Yang penting istrinya nggak tahu, yang penting ibunya nggak tahu. Nah itu berarti dia belum siap untuk aksi. Karena
lingkungan tadi, lingkungan fisik itu kan berpengaruh kan. Kalau dia masih ada di situ, kecenderungan untuk kembali ke perilaku awalnya akan semakin besar. Nah, selanjutnya ada tahap kelima, yaitu pemeliharaan atau maintenance. Yaitu fase ini merupakan fase di mana seseorang mampu menghindari perilaku terdahulu dan mampu mempertahankan perilaku yang baru. Jadi misalnya kayak gini, fase pemeliharaan itu misalnya kalau orang berhenti merokok, dia datang di pos ronda, semuanya merokok, dia sudah bisa, oh maaf Pak, saya sekarang udah nggak merokok. Lalu dia sudah mampu mempertahankan perilaku yang baru. Jadi dia ya tetap aja yang lainnya merokok, ya dia diem aja. Dia nggak akan kembali ke perilaku yang lama. Lalu yang keenam itu tadi kan cuma sampai 5 ya yang di slide-slide sebelumnya. Nah, ini saya mendapatkan tambahan info tentang yang fase ke-6, yaitu kembali ke perilaku awal atau relapse. Jadi pada kondisi tertentu fase ini bisa saja terjadi dan umumnya seseorang pada fase ini merasa gagal, kecewa dan frustasi. Jadi misalnya kayak gini. Orang yang sudah niat diet, terus setelah itu dia udah seminggu tuh berhasil nggak makan nasi gitu. Terus kondangan lah dia gitu, akhirnya makan nasi. Terus dia merasa gagal, dia itu gagal. Nah itu adalah masa relapse gitu ya, masa dimana pada kondisi tertentu dia akan kembali ke perilaku yang lama. Gitu. Nah, masa relapse ini merupakan fase yang kritis gitu ya. Kalau dia tidak mendapatkan dukungan yang dibutuhkan, dia akan kembali ke masa awal lagi, dia prekontemplasi lagi, kayak membela diri gitu. Aku nggak dia juga nggak apa-apa kok. Kemarin dia juga akhirnya kayak gitu. Nah, sehingga sangat penting untuk seseorang itu ketika relapse itu bisa kembali ke masa kontemplasinya. Jadi dia harus didukung supaya masa pre-kontemplasinya itu berakhir dan dia masuk ke masa kontemplasi untuk berubah lagi ke perilaku yang lebih baik. Nah, ini mengapa perubahan perilaku seringkali gagal. Jadi perubahan perilaku itu melibatkan proses yang kompleks. Tantangan yang dihadapi saat perubahan perilaku dapat menyebabkan seseorang menyerah di tengah jalan. Karena sulit ya merubah perilaku. Aku biasanya kayak gini, tapi harus berubah. Misalnya kayak biasa makan nasi, tiba-tiba dia harus nggak makan nasi. Itu kalau dia nggak kuat iman ya di tengah jalan dia akan berubah. Lalu harapan bahwa keberhasilan akan berlangsung terus-menerus. Pada kenyataannya perlu pemeliharaan untuk mampu menjadi kebiasaan atau habit. Jadi misalnya sekali kita berhasil olahraga gitu, ya aku mau olahraga, terus akhirnya di hari kesekian akhirnya dia berhasil untuk olahraga gitu, 2 hari berturut-turut gitu. Nah kadang orang itu ekspektasinya itu akan selalu berlanjut gitu. Padahal pada kenyataannya itu perlu pemeliharaan. Jadi bisa saja di hari ketiga ada sesuatu dia akhirnya nggak bisa olahraga lagi. Jadi perlu penguatan dan perlu pemeliharaan supaya olahraga itu menjadi habit ya. Nah, saat terjadi relapse, dukungan yang dibutuhkan tidak tersedia untuk membantu evaluasi dan memulai kembali seperti yang saya ceritakan pada misalnya pecandu narkoba yang sudah selesai dia sudah selesai dari dia diberikan intervensi supaya dia nggak kecanduan lagi. Terus dia tiba-tiba ketemu tuh sama temannya yang dulu, gitu. Terus dia konsumsi lagi tuh narkoba. Gitu. Nah, di saat dia merasa sangat bersalah, aduh aku kok akhirnya mengkonsumsi narkoba kembali, dia nggak punya dukungan yang dibutuhkan, gitu. Dia nggak punya orang terdekat yang misalnya, nggak apa-apa, udah terlanjur, sekarang saatnya kita berubah, jadi berhenti konsumsi narkoba, kita berubah untuk kembali bisa bebas dari narkoba itu. Kalau dia punya orang terdekat, punya orang yang diandalkan, itu biasanya akan lebih mudah untuk bangkit gitu ya, daripada kalau dia tidak punya seseorang yang dibutuhkan.
Nah, ini adalah analisis di mana kita saat ini. Jadi apa sih kebiasaan kita yang kurang sehat, lalu kita sudah ada di mana di posisi perubahan perilaku tadi gitu. Apa kita di masa kontemplasi, mikir doang gitu, atau kita di masa persiapan tapi nggak aksi-aksi misalnya gitu. Lalu apakah yang akan kita lakukan selanjutnya? Ini adalah ilustrasi yang menarik tentang frustasinya orang yang diet gitu. Dia turun berat badan, naik lagi gitu. Lalu habis itu dia dibilang gendut kayak gitu. Terus akhirnya dia kembali lagi diet kayak gitu terus. Orang tidak bisa memutuskan rantainya ini sehingga akhirnya malah jadi frustasi gitu karena setelah dia sudah kehilangan berat badan, dia nggak bisa pemeliharaannya gagal sehingga dia relapse, dia kembali ke berat badan sebelumnya gitu. Nah, sehingga harapannya ketika dia sudah kehilangan berat badan sudah cukup ideal, dia tidak perlu mengalami peningkatan berat badan yang berulang. Nah, perubahan perilaku itu dapat dimulai dari mana sih? Perubahan perilaku itu dapat dimulai dari hal kecil dan yang paling mudah dilakukan. Jadi temukan dulu kebiasaan yang merupakan faktor resiko yang paling mudah dirubah. Jadi misalnya kayak kita biasa makan nasi, kita langsung pokoknya aku nggak mau makan nasi, gitu. Aku mau diet. Ya itu akan bertahan 1-2 hari. Setelah itu ya balik lagi, karena itu terlalu ekstrim gitu. Kita merubah perilaku yang yang sudah kita jalankan itu selama puluhan tahun gitu, dan itu merupakan yang sudah tertanam, sudah jadi habit. Jadi misalnya mau diet, jangan langsung nggak mau makan nasi gitu. Tapi kalau mau diet, cari dulu yang paling mudah dilakukan. Misalnya kalau dia sukanya ngemil, ya ngemil dulu yang dihilangkan. Misalnya saya tuh biasa ngemil Cheetos itu 1 hari bungkus besar itu paling nggak 2 misalnya. Nah berarti harus dikurangin. Oh ya udah kalau gitu tetap boleh ngemil Cheetos, tapi dikurangi ya, misalnya 1 bungkus dalam 1 hari, sisanya dirubah dengan buah misalnya gitu. Lalu buatlah pernyataan komitmen baik secara lisan maupun tulisan bahwa seseorang telah siap berubah. Jadi misalnya kayak seseorang kena hipertensi, terus dia mau diet rendah darah. Nah itu ditanyakan, jadi Bapak ini sudah siap ya, ini karena Anda hipertensi dan memang harus mengurangi garam, maka ini Bapak harus makannya sekarang rendah garam. Gimana Pak, sudah siap untuk makan yang mungkin rasanya kurang asin ya Pak ya? Gitu. Oh iya Mbak, yang nggak apa-apa, yang penting saya sehat. Nah, itu adalah komitmen lisan. Lalu skala perubahan ditingkatkan jika perubahan yang sebelumnya disepakati telah dilaksanakan dengan konsisten. Jadi kalau dia sudah berhasil, misalnya, oh saya biasanya merokok itu 1 hari itu 3 bungkus misalnya. Saya nggak bisa kalau langsung dikurangi. Gitu. Saya mau dikurangi setengah bungkus dulu. Gitu. Ya udah setengah bungkus aja. Nanti setelah dia sudah konsisten, 1 hari itu nggak lebih dari 2 bungkus misalnya, ditambah. Sekarang ya Pak, 1 bungkus ya sehari misalnya. Nah itu bertingkat sampai nanti dia bisa benar-benar lepas. Makanya perubahan perilaku itu benar-benar panjang gitu. Jadi nggak bisa 1 kali jadi gitu ya. Nah ini yang terakhir, komunikasi dan perubahan perilaku kesehatan. Nah di mana peran komunikasi dalam perubahan perilaku? Ternyata dia ada di semua tahap, karena dia berperan dalam semua tahapan perubahan perilaku, baik dari masa relapse ke pre-kontemplasi atau pre-kontemplasi ke kontemplasi, semuanya membutuhkan komunikasi. Nah ini adalah intervensi komunikasi pada perubahan perilaku. Kalau dia tahapnya masih pre-kontemplasi, biasanya intervensi yang paling banyak dilakukan adalah melalui media massa. Jadi sekedar pengetahuan, makanya itu kayak Kementerian Kesehatan itu banyak sekali mengeluarkan infografis, dia memberikan informasi secara umum gitu. Bisa juga melalui komunikasi interpersonal, misalnya teman deket ngingetin, kayaknya kamu udah kebiasaan merokoknya kayaknya udah perlu berhenti deh gitu.
nanti nggak sehat loh, misalnya kayak gitu. Konseling dan konsultasi itu juga bisa, misalnya kayak tadi ada bapak-bapak diajak konseling gitu ya, walaupun dia belum mau gitu. Lalu kontemplasi itu media massa masih berperan, tapi dia biasanya lebih sedikit. Biasanya dia sudah lebih cenderung mencari yang spesifik gitu. Kalau dia butuh sebuah info, misalnya mau berhenti merokok, tips-tips berhenti merokok. Lalu bisa juga melalui komunikasi interpersonal, dia mendiskusikan dengan orang-orang terdekatnya, gimana ya kalau saya tuh mau berhenti merokok. Lalu bisa juga melalui konseling dan konsultasi dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Lalu kalau tahap persiapan itu biasanya lebih ke komunikasi interpersonal dengan keluarga dekat. Jadi kalau dia sudah tahap persiapan itu jarang sekali dia mencari komunikasinya itu melalui yang media massa yang umum gitu. Dia biasanya akan cari yang lebih private gitu, misalnya dengan konsultasi konseling atau dengan keluarga dekat yang sangat terbatas gitu. Misalnya ke ibunya atau ke istrinya atau ke pacarnya misalnya. Nah, kalau sudah tahap aksi, itu biasanya dia sudah siap terbuka dengan orang yang lebih banyak. Gitu. Jadi intervensi bisa dilakukan melalui komunikasi kelompok keluarga terdekat atau dengan konsultasi dan konseling. Jadi misalnya kalau pasien itu mau diet hipertensi, itu biasanya dokternya itu akan bilang kayak gini. Besok anaknya atau istrinya diajak ya Pak, supaya nanti bisa sama-sama belajar caranya ngurangin garam misalnya. Nah, orangnya biasanya kalau sudah aksi itu juga sudah siap. Jadi misalnya, aku sekarang diet loh, aku sekarang udah nggak ngerokok, itu dia udah siap. Gitu. Kalau yang tahap tadi kontemplasi sama persiapan biasanya dia belum secara belum secara utuh mau terbuka gitu sama orang, biasanya orangnya terbatas. Lalu saat maintenance itu juga sangat penting intervensi melalui komunikasi kelompok tadi, lingkungan sosial dan lingkungan fisik supaya orang-orang di dekatnya dia juga support gitu. Lalu juga bisa melalui konsultasi dan konseling. Nah, kalau ternyata terjadi fase yang keenam atau relapse, itu intervensinya kembali ke komunikasi interpersonal dengan keluarga dekat, konsultasi dan konseling. Jadi biasanya kalau sudah relapse, dia tidak akan terbuka lagi oleh kelompok besar gitu. Dia akan kembali ke orang-orang yang dekat. Nah, tadi sudah cukup jelas ya, jadi intervensi komunikasi itu akan berbeda pada setiap tahapan perubahan perilaku, di mana ketika dia itu memang sudah siap dan sudah mantap, itu biasanya dia lebih terbuka, sehingga dia bisa intervensi bisa dilakukan dengan cara berkelompok gitu ya, dengan orang-orang yang lingkungannya dia gitu. Nah, ini cuma mengulang, jadi ini ada kelebihan satu slide. Lalu ini adalah tentang kampanye komunikasi kesehatan atau Health Communication Campaign, tentang metode yang bertujuan untuk menginformasikan atau mempengaruhi perilaku masyarakat luas. Jadi tujuannya atau targetnya dia adalah masyarakat luas, bukan individu. Dalam periode waktu tertentu, dia menggunakan seperangkat aktivitas komunikasi yang terorganisir dengan menampilkan berbagai pesan dalam berbagai jalur untuk menghasilkan keuntungan non komersial bagi individu dan masyarakat. Jadi ini kalau di luar negeri sepertinya sudah diterapkan, tapi kalau di Indonesia saya sampai saat ini sih belum menemukan ya. Jadi ini tuh dia kayak mengorganisir sebuah komunikasi, tapi dia itu benar-benar direncanakan dengan baik. Jadi dalam periode waktu tertentu, misalnya kampanye untuk sadar cuci tangan misalnya kayak gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan itu orang yang mengorganisir ini akan menyebarkan berbagai jenis pesan, misalnya pesan melalui infografis, pesan melalui YouTube, melalui WhatsApp Messenger misalnya. Itu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya cuci tangan gitu. Jadi jalurnya bisa macam-macam, pesannya bisa macam-macam, tapi dia seperangkat aktivitas komunikasi. Jadi memang itu satu paket gitu.
sudah direncanakan dalam bentuk paket dan semuanya harus dilaksanakan gitu dalam periode waktu tertentu, di mana tujuannya adalah menginformasikan dan mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga masyarakat itu perilakunya berubah dengan adanya intervensi itu. Nah, ini bisa dilakukan dalam berbagai tahap. Yang pertama, diidentifikasi dulu tujuannya. Jadi, apa sih tujuan kampanyenya? Apakah meningkatkan kesadaran hygiene sanitasi, ataukah meningkatkan angka kesehatan ibu, menurunkan angka kematian ibu dan anak, atau dia menurunkan angka merokok? Nah, itu harus ditentukan dulu. Lalu mengembangkan strategi menyampaikan pesan. Apakah pesannya mau disampaikan lewat media massa atau mau disampaikan melalui itu komunikasi kelompok misalnya. Lalu menyebarkan pesan melalui jalur yang tepat. Nah, ini media massanya mau lewat apa nih? Sekarang yang paling efektif tuh lewat YouTube misalnya, karena banyak orang nonton YouTube. Atau kita mau lewat Instagram misalnya. Nah, itu ditentukan di awal. Jadi benar-benar sudah terorganisir dan sistematis gitu ya. Lalu melakukan penelitian sistematis untuk mengevaluasi aktivitas. Nah, setelah itu disebarkan, kita harus ukur tuh, ini pesannya ini efektif nggak sih kita sampaikan ke masyarakat? Bisa tadi melalui penelitian, atau dengan tadi wawancara. Lalu ini adalah tolak ukur kampanye komunikasi kesehatan yang efektif. Dia dianggap efektif jika memunculkan dampak yang diharapkan, misalnya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat PTM. Lalu peningkatan kewaspadaan dan pengetahuan. Nah, ini adalah dampak jangka pendeknya ya. Jadi ini yang paling mudah diukur dalam jangka pendek. Lalu penerimaan pesan. Apakah masyarakat mengingat pesan kita dengan baik dan menanggapi dengan baik? Nah, itu kayak misalnya tadi dikasih video YouTube, terus kita tanya tuh, Mbak, kalau kemarin sudah nonton video ini ya? Oh iya sudah. Gitu. Kalau menurut Mbaknya, apa aja sih pesan yang didapat dari kita nonton video itu misalnya? Kalau dia bilang, waduh, saya sih nonton tapi saya nggak fokus, jadi saya nggak tahu. Nah, berarti pesan kita nggak diterima dengan baik. Nah, terus keinginan untuk merubah perilaku. Nah, ini juga merupakan dampak yang diharapkan. Jadi, misalnya setelah menonton videonya itu, orang jadi pengen berubah. Oh iya, ternyata aktivitas fisik itu penting. Oh iya, ternyata merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Jadi, saya mau berhenti. Baik, untuk materinya itu saja. Ini ada referensinya, kalau mau baca juga boleh. Jadi ini adalah tentang komunikasi-komunikasi dalam public health ya, dalam kesehatan masyarakat untuk merubah perilaku dalam konteks promosi kesehatan.